Komunikasi di tempat kerja. Komunikasi menurut Reggio adalah transmisi informasi dari satu orang atau satu kelompok kepada orang lain atau kelompok lainnya. Komunikasi melibatkan dua orang atau lebih, adanya pengirim dan penerima, adanya pengkodean pesan, menggunakan lisan atau bahasa tubuh, adanya media komunikasi, adanya pemaknaan pesan, dan pemberian feedback. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi. Faktor yang mempengaruhi komunikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu faktor sumber, saluran, dan audiens. Yang pertama yaitu faktor sumber, yaitu faktor yang terkait dengan karakteristik pengirim atau sumber pesan yang dapat memfasilitasi atau mengurangi arus komunikasi yang efektif. Yang kedua yaitu faktor saluran, yang mana faktor ini mencakup bagaimana sebuah pesan itu didistribusikan yang tentunya juga dapat memengaruhi efektivitas proses komunikasi. Dan yang terakhir faktor audiens, yaitu faktor yang terkait dengan penerima, bagaimana orang memperhatikan dan memiliki kemampuan persepsi yang nantinya dapat memengaruhi atau malah merusak komunikasi. Jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi terdiri atas 5 jaringan. Yang pertama jaringan lingkaran, yang kedua jaringan roda, yang ketiga jaringan netra balik, yang keempat jaringan rantai, dan yang terakhir jaringan semua aliran. Dalam berkomunikasi di suatu organisasi kerja, komunikasi diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Mengalir ke bawah melalui hierarki organisasi, ke atas melalui rantai komando yang sama, dan yang ketiga adalah lateral. Yang pertama adalah komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah penyampaian pesan dari atasan ke bawahan. Menurut Katz dan Kahn tahun 1996, pesan tersebut seperti instruksi atau arahan mengenai pekerjaan, informasi mengenai prosedur, dan kebijakan organisasi. Umpan balik kepada pengawas tentang pekerjaan, informasi untuk membantu koordinasi tugas kerja. Yang kedua adalah komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah penyampaian pesan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat atas dalam organisasi. Pesan biasanya berisi informasi kepada manajer, umpan balik mengenai pekerjaan lebih rendah, laporan output produksi, atau keluhan, saran, dan masukan ke dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah aliran komunikasi lateral. Aliran komunikasi lateral adalah komunikasi antara orang yang berada pada tingkat yang sama dalam hierarki organisasi. Komunikasi antara 2 atau lebih departemen. Fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan antara satu rekan kerja dengan rekan kerja lainnya dalam mencapai tujuan. Masalah dalam komunikasi terdiri atas filtering dan exaggeration. Filtering adalah presentasi selektif dari isi komunikasi atau adanya potongan informasi tertentu dibiarkan keluar dari pesan. Tanpa melakukan filtering, maka komunikasi di dalam organisasi tidak berjalan efektif. Akan terjadi perselisihan di dalam organisasi. Filtering yang tidak tepat juga dapat membuat kesalahan penafsiran pesan. Masalah berikutnya yaitu exaggeration. Exaggeration adalah distorsi informasi yang melibatkan, menguraikan, atau terlalu menekankan aspek tertentu dari pesan untuk menarik perhatian pada suatu masalah yang dapat membesar-besarkan pesan dan dampaknya.